Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Belum semuanya Bapak Ibu, shalom. Saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Dan dengan segala hormat kami minta Bapak Ibu yang ada di belakang boleh berangsur maju ke depan. Kita akan mengisi bagian depan dulu Bapak Ibu. Supaya saudara-saudara kita yang terlambat bisa mengisi bagian di belakang. Sekali lagi, mari kami minta bantuan Bapak Ibu Diaken untuk menghimbau Bapak Ibu yang ada di belakang boleh maju ke depan. Haleluya. Kami juga ingin menyapa Bapak Ibu yang saat ini sedang beribadah secara online. Dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, kami percaya Dia Tuhan Allah Maha Hadir, Dia hadir dimanapun kita berada. Saat kita sepakat membawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, Dia Tuhan Allah yang Maha Hadir yang akan melalui setiap kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi berapa banyak kita yang siap meninggikan nama Tuhan di dalam rumah Tuhan ini. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Kami ada dalam rumah-Mu ya Bapa yang baik. Kami ada dalam bait kudus-Mu ya Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami Bapa. Engkau yang melayakkan setiap kami orang yang Engkau kasihi ya Tuhan Yesus. Untuk datang menghadap di hadirat-Mu ya Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan Yesus. Di tempat ini kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan perjumpaan dengan Engkau ya Bapa yang baik. Dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Dengan cinta-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa yang baik. Memulihkan setiap hati kami. Menyembuhkan yang terluka ya Tuhan. Menyembuhkan yang menderita ya Bapa yang baik. Bahkan Kau yang memberikan kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Bagi setiap kami yang berharap kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di tempat ini sama seperti di surga ya Bapa yang baik. Kami mau dedikasikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Mari kita yang siap meninggikan nama Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
setiap kami Tuhan. Oh, syukur buat segala pengorbanan-Mu. Hanya Kau yang kami kasihi, hanya Kau yang kami rindukan. Oh, dalam masyarakat, mari lebih lagi Bapak Ibu naikkan sembah-Mu, katakan sungguh besar, sungguh besar. Setiap kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan, setiap kami mengingat setiap pengorbanan-Mu ya Bapa. Sesungguhnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami, yang terbaik bagi Allah yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Oh, ralana masyana, syarala bara. Haleluya. Sungguh indah
naikkan penyembahanmu, naikkan pujianmu yang spesial di hadapan Tuhan, yang terbaik di hadapan Tuhan. Dari hatimu, dari setiap kerinduanmu,
Sungguh karya-Mu tidak terselami oleh kami. Jauh daripada apa yang kami pinta, jauh daripada apa yang kami doakan, jauh daripada apa yang kami harapkan. Engkau memberi yang terbaik bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu hanya untuk dosa-dosa setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bukakan mata rohani kami pagi hari ini, untuk kami mampu melihat betapa Engkau baik bagi kami. Betapa besar cinta kasih-Mu atas setiap kami. Di tengah gelombang, di tengah badai kehidupan yang kami alami, kami masih punya Allah yang begitu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya kehadirat-Mu pagi hari ini yang mengubahkan kehidupan kami, yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami, yang melepaskan kami, yang menghibur kami, yang memberikan kami kekuatan. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati seluruh umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Engkau yang menyertai setiap kami. Jagai kami ya Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan daripada kecelakaan, jauhkan daripada segala sesuatu yang tidak baik. Tapi setiap kami aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Diberkatilah sawah ladang kami, diberkatilah pekerjaan kami, diberkati usaha kami, diberkati pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami berkata Shalom Kota Tarutung, Shalom Tapanuli Utara, Shalom Indonesia. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah Tarutung, diberkatilah Tapanuli Utara dengan berkat yang terbaik daripada sorga. Diberkati seluruh masyarakatnya, diberkati pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, diberkati daratan, diberkati udara, diberkati seluruhnya. Kami percaya Tuhan, biarlah Indonesia, Kota Tarutung Tapanuli Utara penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Niko yang ada di Jakarta, Bapak Bambang Yonan yang ada di Medan beserta Bapak Edi Prayono, gembala-gembala cabang, gembala-gembala rayon. Dan kami berdoa juga buat hamba-Mu Bapak Gunawan Panggabean, gembala kami di tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, berkati setiap pelayanannya. Biarlah tanda-tanda ajaib-Mu menyertai setiap pelayanannya. Kemanapun setiap hamba-hamba-Mu melangkah, Engkau Tuhan yang selalu menyertai mereka. Bahkan seluruh keluarga besar mereka aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Kau luar biasa Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi beria-ria, kami mau bersuka cita lebih lagi. Mari setiap umat Tuhan yang siap untuk bersuka cita bersama saya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, sorakan. Haleluya. Saya rindu bertanya, berapa banyak kita yang dicintai oleh Tuhan di tempat ini? Lambaikan tanganmu. Mari coba lihat pandang kanan kirimu, katakan kamu dicintai oleh Tuhan. Haleluya. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, saya rindu bertanya sekali lagi, berapa banyak di antara Bapak Ibu di tempat ini yang baru pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini? Di ibadah yang pertama, lambaikan tanganmu. Ada 1 di depan, ada 2, ada lagi Bapak Ibu, 3, ada lagi Bapak Ibu. Haleluya. Selamat datang di tempat ini, selamat beribadah. Dan kami rindu untuk minggu-minggu berikutnya Bapak Ibu boleh berada di tempat ini, kembali memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi, berapa banyak kita yang dicintai oleh Tuhan? Lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, katakan selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku.
ikuti gerakan kami yang di depan Bapak Ibu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan. Sekali lagi, lebih lagi di hadapan Tuhan. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami. Mari menari bagi Tuhan. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami. Hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami. Hanya untukmu. Hidupkan kami. Hanya untukmu. Hidupkan kami. Hanya untukmu. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Firman-Mu tiada tersaingi, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kami kagum, kami hormat, kami respek kepada Tuhan.
Pagi ini biar firman-Mu akan menggugah hati kami, sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Urapi hamba-Mu dan seluruh jemaat yang hadir. Buka telinga kami, karena kami siap untuk mendengarnya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Senang sekali di gereja yang baru ini saya bisa diundang oleh orang tua saya, Bapak Panggabean, orang tua sekaligus sahabat. Jarang guna marno tutu ale gawe sahabat na, ale yang guna tutu sahabat duduk. Karena kami sudah berkenalan dari sejak mungkin sebelum tahun 2000 ya. Amang, Inang, kita buka bersama-sama, kita lanjut saja Alkitab kita. Bolehkah ditampilkan? Kitab Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang dan menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ayat terakhir. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Satu kali Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sedang berada di sebuah kota namanya Kafarnaum atau Kapernaum. Tiba-tiba saja dia dihampiri oleh seorang perwira Romawi. Saya ulangi, tiba-tiba saja dia dihampiri oleh seorang perwira Romawi. Namun perjumpaan itu saudaraku telah membuat Yesus sangat terkesan. Yesus sangat takjub. Yesus sangat heran. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, barangkali dari sekian banyak kisah tentang Tuhan Yesus, ya bertemu dengan banyak orang, ini salah satu saudaraku yang paling mengagumkan. Karena pada cerita ini Yesus sampai terpesona. Yesus sampai kagum. Saudara tahu bahwa Yesus saudaraku sampai berkata begini, "Belum pernah aku jumpai iman sebesar ini sekalipun di antara orang Israel." Boleh dibantu saya? Pak, dari sini kelihatannya ada problem. Ya, Yesus heran dan berkata, "Belum pernah aku jumpai iman sebesar ini sekalipun di antara orang Israel." Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita ketemu cerita bahwa ternyata Tuhan Yesus ini kagum. Dia terheran-heran. Bahkan dia saudaraku dikasih Tuhan terpesona. Melihat bagaimana seorang perwira Romawi ini saudaraku membuat hatinya itu saudaraku menjadi, hati Tuhan Yesus itu saudaraku menjadi berubah. Akhirnya dia jatuh hati dan kemudian ingin menolong apa yang menjadi permohonan dari perwira Romawi ini. Itulah sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah judul renungan khotbah, membuat Tuhan terpesona. Kira-kira apa yang membuat Tuhan terpesona kepada saudara? Kira-kira menurut saudara apa yang membuat Tuhan itu kagum kepada saudara? Harus kita temukan. Apakah kesetiaanmu, apakah ketulusanmu, kejujuranmu,
Ataukah karena kau seorang yang berintegritas atau apa? Nanti kita akan lihat cerita dalam ayat ini saudaraku, apa yang membuat Tuhan terpesona. Kalau saudara lihat dalam gambar ini saudaraku, ini adalah kota Kafarnaum atau kota Kapernaum. Ya, sudah barang tentu zaman dulu kota ini saudaraku berdiri dengan megah. Tetapi sekarang kota ini tinggal reruntuhan, tinggal puing-puing. Saudaraku, kota ini pada zamannya adalah sebuah kota besar, bahkan ibu kota provinsi Galilea. Saya mau beritahu kepada saudara, pada zaman Tuhan Yesus kota Kapernaum atau kota Kapernaum itu adalah sebuah kota metropolitan, kota besar, sebuah ibu kota saudaraku dikasih Tuhan yang sangat menakjubkan. Kalau saudara lihat sekarang hanya berdiri saudaraku sebuah bangunan dan ini sebuah biara Katolik. Ya, ini kota pada zaman itu. Kalau saudara pergi ke Israel, maka saudara akan tahu bahwa kota ini sudah sudah rata dengan tanah. Ya, hanya bangunan-bangunan ini. Ini dulu pada zamannya ini adalah sebuah kota besar yang sangat mengagumkan saudara. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, inilah kota Kafarnaum. Nah, beberapa fakta yang akan kita lihat saudaraku tentang kota ini. Kota ini disebut the town of Jesus. Kotanya Tuhan Yesus. Mengapa disebut the town of Jesus? Perlu saya sampaikan kepada saudara sebab 3 tahun terakhir Yesus tinggal di sini sebelum dia disalibkan. Jadi Yesus menghabiskan waktunya selama 3 tahun terakhir sebelum dia memasuki masa sengsaranya. Nah, ini sebentar lagi hari Jumat Agung kan? Ya, 3 tahun terakhir itu saudaraku Yesus itu menghabiskan waktunya di sini. Di Kapernaum. Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Betul ya, itu cerita Alkitab. Ibundanya Maria bersama Yusuf ayahnya datang jauh dari Nazaret. Kemudian saudaraku terjadi sensus pada zaman Herodes. Disuruhlah mereka datang saudaraku karena Yusuf itu orang Bethlehem. Orang dari Yudea. Maka dalam keadaan hamil tua, Maria saudaraku bersama suaminya, ya tunangannya belum jadi suami. Ya, bersama tunangannya Yusuf pada waktu itu berjalan kaki ratusan kilometer. Jadi saudara mesti tahu dari Nazaret menuju Bethlehem itu ratusan kilometer. Mereka harus jalan kaki untuk mengikuti sensus penduduk pada zaman itu. Kemudian saudaraku tiba-tiba memang karena Maria sudah hamil tua, dia ingin mencari rumah tempat di mana mereka bisa menginap, tapi tidak ada satu orang pun yang memberikan rumahnya untuk menjadi tumpangan buat mereka. Kemudian mereka saudaraku akhirnya masuk ke sebuah kandang domba dan disitulah dia melahirkan bayi Yesus. Ternyata ketika Yesus lahir, Bapak Ibu cerita Alkitab, Herodes dikuasai oleh amarah dan kecemburuan yang luar biasa. Orang-orang sudah mulai menceritakan tentang dia. Bahwa akan lahir seorang raja, Herodes berpikir, ai raja nadia dong usai, ai sana barani mengaku raja, holanau do raja. Akhirnya saudaraku dia memberikan maklumat supaya semua bayi laki-laki di seluruh wilayah Yudea dibantai, dihajar, terjadi Holocaust. Apa yang terjadi? Malaikat Gabriel datang kepada Yusuf dan Maria, tolong bawa anak itu menyingkir kemana? Ke Mesir. Bapak Ibu, ribuan kilometer. Kalau saudara lihat peta, saudara akan tahu bahwa pada zaman Yesus dilahirkan itu, bayi Yesus itu saudaraku, dibawa dia naik keledai menuju ke Mesir. Makanya kenapa tur rohani itu selalu diawali dengan sebuah negara Mesir. Karena kurang lebih 3 tahun Tuhan Yesus pada waktu bayi bersama orang tuanya itu tinggal di Mesir. Di Kairo ada satu rumah namanya, dibangun sebuah gereja namanya gereja Abu Sirga. Di bawah gereja itu ada tempat tinggal mereka. Dan mereka pindah-pindah tempat saudaraku karena Herodes datang dari Bethlehem. Ingin membunuh bayi Yesus ini. Saudara, apa yang terjadi? Bayangkan pada zaman itu ribuan kilometer saudara. Pada waktu Herodes sudah mati di Bethlehem atau di Yudea. Kemudian Bapak Ibu, malaikat Gabriel datang lagi kepada Yusuf dan Maria. Ya, sekarang bawalah anak itu kembali kemana? Bukan lagi ke Yudea atau di Bethlehem, tapi bawalah anak itu ke
Nazaret. Jadi Bapak Ibu mesti tahu cerita itu. Dibawa ke Nazaret di utara Israel, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Berarti kalau kita hitung hampir umur 3 tahun atau 3 ke 3,5 tahun, katakanlah 4 tahun. Ya, Yesus itu Bapak Ibu sampai umur 30, berarti umur 4 tahun sampai umur 30. Ya, Yesus itu tinggal di Nazaret, makanya Yesus disebut orang Nazaret. Tidak ada cerita tentang Tuhan Yesus pada zaman itu, tidak ada cerita pada masa remajanya. Cuman sekali dicatat dalam kitab Injil bahwa Yesus dibawa oleh ibu dan ayahnya pergi ke bait suci pada usia 12 tahun. Sebelum umur 12 dan sesudah umur 12 tidak ada cerita kecuali setelah umur 30. Dia membantu pekerjaan orang tuanya sebagai ahli furniture, sebagai ahli buat meja, buat bangku dan lain sebagainya. Ya, buat lemari saudaraku, karena Yusuf itu pekerjaannya. Sampai umur 30 dia dibesarkan di Nazaret. Dari umur 30 dia naik ke lebih utara lagi. Maka dia memilih tinggal di Kapernaum sampai umur 33. Ya saudaraku, kurang lebih 3 tahun dia tinggal di Kapernaum, di rumahnya Petrus. Di rumah siapa? Di rumah Petrus. Bapak Ibu, itulah sebabnya kota Kapernaum itu disebut the town of Jesus. Kota Tuhan Yesus. Sebab Yesus pernah tinggal di sana selama 3 tahun lamanya sebelum masa penderitaan itu menghampirinya. Yang kedua, fakta sejarah tentang kota Kapernaum. Kota Kapernaum itu merupakan ibu kota provinsi Galilea pada zaman Yesus. Kapernaum merupakan jalur strategis yang menghubungkan Mesopotamia dengan Mesir, dan ada satu jalan yang terkenal namanya Jalan Via Maris. Amanginang. Jadi pada zaman itu kota ini cukup besar, kota metropolitan, penduduknya kaya. Penduduknya sangat terberkati secara finansial. Karena apa Bapak Ibu? Semua orang yang berdagang dari Mesopotamia menuju Mesir atau dari Mesir menuju Mesopotamia, mereka harus membayar pajak, tax. Makanya penduduknya Bapak Ibu sangat kaya. Makanya saking kayanya mereka sama sekali tidak mengakui Tuhan. Yesus memperkenalkan dirinya kepada mereka bahwa dialah adalah Mesias lewat mujizat-mujizat. Kalau saudara baca dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ya, ada banyak mujizat yang terjadi di sana. Tapi tidak serta-merta membuat penduduk daripada Kapernaum itu saudaraku bertobat. Meskipun mereka melihat mujizat. Fakta ketiga, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, penduduk kota Kapernaum tidak mau bertobat meskipun mereka telah melihat banyak perkara mujizat. Bapak Ibu ingat cerita wanita 12 tahun sakit pendarahan? Itu disembuhkan di Kapernaum. Bapak Ibu ingat cerita tentang seorang anak daripada imam besar, Imam Yairus, itu disembuhkan di Kapernaum. Bapak Ibu ingat cerita tentang seorang yang lumpuh yang digotong dari atap rumah, diturunkan pakai tali, itu terjadi di Kapernaum. Banyak cerita tentang mujizat terjadi di Kapernaum Bapak Ibu. Bahkan saya katakan kepada saudara, hampir 75-80% mujizat-mujizat Tuhan Yesus terjadi di daerah Kapernaum atau Galilea. Bapak Ibu, tetapi apa yang terjadi walaupun mereka melihat mujizat di depan mata kepala mereka, bahkan sampai orang mati pun sudah bangkit, tapi tidak serta-merta membuat mata rohani mereka terbuka. Mereka tetap tertutup. Hati mereka sudah membatu, tidak pernah mau percaya kepada mujizat. Itulah sebabnya kalau saudara pernah membaca Alkitab, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan sorga. Itu diucapkan untuk mengilustrasikan tentang penduduk daripada Kapernaum. Sebab apa? Penduduknya sangat keras kepala. Tidak mau tahu saudaraku dengan apapun yang terjadi. Tidak mau tahu saudaraku siapa Yesus itu. Ini fakta sejarah tentang itu, tentang kota Kapernaum. Nah, di tengah-tengah penduduk yang seperti ini, Bapak Ibu, penduduk yang bebal, keras kepala, tidak mau tahu, ya ternyata Tuhan Yesus menemukan ada seorang perwira. Itu yang membuat dia kagum. Ya, Tuhan Yesus begitu terpesona, bahkan kagum terhadap perwira Romawi ini.
padahal amang do taminang, sebenarnya perwira Romawi ini tidak pantas menerima anugerah mujizat dari Tuhan Yesus. Mengapa saudaraku tidak pantas? Karena dia bukan bangsa Israel sejati, melainkan dia adalah bangsa Romawi. Saudara tahu di luar bangsa Yahudi pada zaman itu warga negara kelas sekian, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ya, Yesus pernah berkata begini Bapak Ibu, ya aku diutus hanya untuk domba-dombaku yang hilang dari umatku Israel. Betul Bapak Ibu? Itu kisah saudara baca dalam Alkitab. Ya perumpamaan, ada juga perumpamaan tentang seorang tuan yang ingin mengadakan pesta. Sebelum dia mengadakan pesta dia sebar undangan, dia tebar undangan kepada keluarga, saudara, handetolan, kepada sahabat, kerabatnya. Dia beritahu. Kemudian saudaraku sebelum pesta itu, katakan beberapa hari sebelum pesta itu berlangsung, dia masih mengirim lagi saudaraku ajudannya untuk mengingatkan. Lau johoda, ajudaku, lau joho, tu sajo, tu jawunisi A, si B, si C. Paingok jo nasida, nggak satu nasida undangan, alai paingok mana nasida. Asonang lupa nasida rotu pesta tahun. Jangan lupa mereka datang ke pesta kita ini. Karena pesta itu harus penuh. Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan. Maka sang hamba ini pergi, ajudannya ini pergi. Dia pergi ke rumah si A. Dia beritahu, Amang kami diutus sama Tuanku. Saya diutus sama Tuanku, jangan lupa. Amang kan kemarin undangan sudah disampaikan. Aku datang kemari lagi untuk mengingatkan Tuhan. Jangan lupa untuk datang ke pesta itu. Apa yang orang A ini bilang? Orang ini bilang, saudaraku mohon maaf. Sampaikan kepada Tuhanmu aku gak bisa datang karena aku baru saja membeli sebidang tanah. Dan aku harus pergi melihatnya. Itu orang pertama. Ya baik, kalau begitu akan saya sampaikan sama Tuhan saya. Dia pergi ke rumah yang kedua. Saudaraku pada waktu dia sampai ke rumah orang yang kedua. Tuhan, aku diutus Tuanku untuk datang ke rumah Tuhan ini mengingatkan. Jangan lupa datang ke pesta rumah Tuanku ya. Jangan lupa Tuhan. Orang yang kedua berkata, saya sangat menyesal. Saya gak bisa hadir di pesta Tuhanmu karena saya baru membeli sepasang lembu kebiri. Nanti baca dalam kitab Lukas 14. Ya sampaikan permohonan maaf saya. Oke lah kalau gitu Tuhan, saya akan sampaikan kepada Tuhan saya. Kepada orang ketiga dia pergi lagi saudaraku ke rumah orang itu. Tuhan jangan lupa aku diutus sama Tuhanku mengingatkan Tuhan. Jangan lupa datang ke pesta Tuhanku karena tinggal hanya beberapa hari lagi. Orang ketiga berkata begini. Mbak Damang mohon maaf lah bah. Gak bisa aku datang ke pesta Tuhanmu karena aku baru saja menikah. Nanti baca Bapak Ibu. Akhirnya saudaraku orang ketiga dia, setelah orang ketiga ini saudaraku dijumpai, dia pulang kembali ke rumah tuannya. Dia berikan laporan kepada tuannya. Tuhan, aku sudah pergi ke rumah sahabat-sahabatmu, handetolanmu yang sudah kau undang itu, aku sudah pergi mengingatkan mereka. Tapi semua mereka punya alasan. Mereka gak bisa hadir di pesta Tuanku. Apa yang Tuhan ini lakukan? Dia marah besar. Bapak Ibu, dia marah besar. Dia berkata, kalau begitu sekarang kau pergi ke lorong-lorong jalan, ke persimpangan-persimpangan. Kau pergi ke pasar-pasar, siapa saja yang kau jumpai di situ. Orang timpang, orang buta, orang lumpuh. Siapa saja yang kau jumpai di situ. Para gelandangan, panggil mereka semuanya. Masuk ke dalam pestaku karena pestaku harus penuh. Amang Inang tahu saudara apa artinya ini? Sebetulnya Yesus datang itu awalnya untuk bangsa Yahudi. Tapi karena bangsa Yahudi menolak, akhirnya saudaraku, dia kasih second opinion. Ya, kesempatan kedua itu diberikanlah kepada orang di luar bangsa Yahudi. Maka bersyukur akhirnya Nomensen dikirim Bapak Ibu. Ibu tahu kamu udah lapatan nih? Ya, Paulus pergi ke Asia Kecil. Akhirnya saudaraku banyak penginjil rasul pergi saudaraku ke Asia, ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika, ke semua benua memberitakan Injil karena semua pestaku harus penuh. Suatu kali di sorga nanti saudaraku rumah Bapak di sorga itu harus penuh dengan suku bangsa. Yang setuju katakan amin. Itu artinya Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Yesus sebenarnya diutus hanya kepada orang-orang Yahudi. Tapi karena mereka menolak, makanya kalau saudara baca Roma pasal 9, pasal 10, pasal 11. Ya karena penolakan orang Yahudi lah akhirnya saudaraku kekayaan itu, berkat itu dibagikan kepada orang di luar bangsa Yahudi. Acura di jalo bangsa Yahudi Yesusi dan dapotak kita. Tapi puji Tuhan penolakannya justru menjadi kekayaan bagi bangsa atau negeri kita termasuk orang Batak akhirnya menerima Kristus. Bapak Ibu kisah tentang perempuan Samaria. Perempuan Kanaan.
Ada seorang perempuan Kanaan yang disetarakan saudaraku dengan anjing. Satu kali anaknya sakit. Anaknya sakit ya. Wanita Sirofenisia ini memelas, Tuhan tolong sembuhkan anakku. Dia sedang sakit Tuhan, dia sangat menderita. Apa yang Yesus bilang kepada wanita ini? Tidak pantas memberikan roti yang harusnya diberikan kepada anak dan memberikannya kepada anjing. Bayangkan Bapak Ibu, maaf ya, maaf ini Tuhan, ini pernyataan Alkitab ini, bukan saya ngomong. Jadi sebetulnya di luar bangsa Yahudi pada awalnya itu saudaraku disetarakan dengan itu. Kasar memang Tuhan Yesus, kasar. Ya, saking kasarnya dibilang tidak pantas memberikan roti yang harus diberikan kepada anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi untung wanita ini dia berkata begini, betul Tuhan, tohoro nani dokme, alai biangipe, mangat siar remah-remah nama dabusian, mejani tuanna, majikanna. Akhirnya Tuhan Yesus saudaraku berbelas kasihan. Melihat jawaban, mendengar jawaban daripada wanita ini. Dia gak marah walaupun dia dikatakan anjing. Akhirnya anaknya disembuhkan. Begitulah perwira Romawi ini. Kenapa saya katakan perwira Romawi ini sebenarnya tidak pantas untuk menerima anugerah mujizat dari Tuhan Yesus. Karena memang dia bukan bangsa Yahudi. Tidak pantas saudaraku dikasih Tuhan karena dia bukan bangsa Israel sejati. Dia bangsa Romawi yang menyembah dewa Zeus, dewa Jupiter, dewa matahari. Gak pantas. Tapi perhatikan, Yesus tuh kagum betul kepada perwira ini. Belum pernah aku jumpai iman sebesar ini sekalipun di antara orang Israel. Bayangkan Bapak Ibu, belum pernah dia kagum, dia terpesona terhadap seorang perwira Romawi yang hebat ini. Mengapa saudara? Kita perlu pelajari dalam Alkitab. Ada apa? Kenapa Tuhan Yesus sangat kagum terhadap perwira ini sampai dia mendapatkan perkenanan, sampai dia terpesona? Alasan pertama, karena memang saudaraku dikasih Tuhan, perwira ini memiliki belas kasihan kepada orang sederhana, orang miskin. Catat baik, Amanginang, yang minta disembuhkan ini bukan istrinya. Yang minta disembuhkan ini bukan anaknya. Yang minta disembuhkan ini bukan tulangnya, bukan omnya. Bukan amang borunya. Yang minta disembuhkan ini pembantunya. Ibu tohamuno zaman Tuhan Yesus antara pembantu tu majikan. Bapak Ibu, itu ada jurang pemisah yang terlalu jauh. Karena pada zaman itu budak-budak diperjualbelikan dengan bebas. Seorang majikan yang ingin punya pembantu di rumahnya, itu dibeli saudaraku di pasar budak. Dan setiap kali dia sudah tawar-menawar dengan penjual budak ini, saudaraku dikasih sudah cocok harganya, maka budak ini akan dibawa pulang dan kemudian dia akan dipakaikan kalung. Dan tuannya sejak itu memperlakukan dia dengan apa saja dia berhak. Bapak Ibu, pada zaman itu sebetulnya seorang budak, seorang hamba tidak ada harganya. Seorang perwira di Kapernaum, Bapak Ibu, seorang perwira saudaraku yang berpangkat jenderal, dia sempat memikirkan urusan pembantu. Ngajarang rasonari songoni amanginang. Sudah jarang, bahkan saya bilang saudaraku sudah sulit kita menemukan orang seperti ini hatinya. Bayangkan urusan pembantu yang mungkin range-nya, jaraknya itu terlalu jauh. Ada jurang yang begitu dalam. Tapi perwira ini, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit dan dia sangat menderita. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan perhatian dari Tuhan dan Tuhan terpesona kepada dirimu, perlakukan orang sederhana dan orang-orang yang mungkin saja tidak setaraf dengan dirimu sama. Saya berkata kepada jemaat saya, tolong di gereja tidak ada yang namanya diskriminasi. Saya sampaikan, ini ada full timer saya, kepala sekretariat yang bersama saya. Saya sudah katakan tidak boleh ada yang namanya diskriminasi. Tidak ada pengusaha kumpul sama pengusaha. Kemudian tidak ada cerita orang tukang becak kumpul sama tukang becak, supir sama supir. Harus belajar bisa. Orang miskin pun tidak ingin dia miskin, orang yang masih ngontrak pun dia tidak ingin dia tetap mengontrak. Mengapa saudaraku, seorang jenderal, saya katakan ini mungkin sudah bintang 2. Bintang 2 Bapak Ibu, tapi dia sempat memikirkan urusan pembantu. Yang sebenarnya tidak layak saudaraku, sebenarnya tidak pantas sama sekali. Perwira ini menaruh belas kasihan terhadap orang sederhana. Yang diminta itu Bu, untuk disembuhkan bukan istrinya, bukan anaknya. Saudaraku, bukan salah satu anggota keluarganya, tapi pembantunya. Yang berikut. Apa yang membuat Tuhan terpesona dan akhirnya perwira ini mendapatkan perkenanan. Perwira ini memiliki kerendahan hati.
Ketika dia beritahu, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit dan dia sangat menderita. Yesus bilang, rope atu jabum, aku akan datang ke rumahmu. Apa yang dikatakan perwira ini, Tuhan, dang layak kau majalah di jabuku. Bayangkan. Menurut saudara kira-kira ini layak atau tidak diterima? Rumah dinasnya perwira saudaraku, itu pada zaman itu saya percaya mentereng, megah. Bak istana saya percaya karena namanya di bawah pemerintahan Romawi, saya percaya rumahnya ini sangat megah. Tapi dia berkata, dang layak kau Tuhan, majaloho di jabuku, nggak pantas. Nah jarang jumpa ngajol masih songonoda. Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku sebab aku seorang bawahan. Ini konsep kerendahan hati yang luar biasa yang membuat Yesus akhirnya melihat ini hebat ini orang. Hebat, ini orang hebat. Ini layak ini. Mendapatkan pertolongan. Makanya kalau saudara baca dalam Alkitab akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya, pembantunya di rumah. Karena apa? Kerendahan hati. Bulan Juni nanti saya akan terbang ke Israel kali ke-40. Kaki saya ini sudah menginjakkan 21 negara. Tapi buat saya itu hanya sebuah anugerah. Tidak ada hal yang membuat saya kemudian jadi cara jalannya jadi lain. Cara ngomong jadi lain. Ya, tidak perlu. Saya pikir kalau misalnya kita dikasih kehormatan, menginjakkan kaki sampai puluhan kali ke kampungnya Tuhan Yesus. Kemudian kita sudah menginjakkan kaki sampai ke Amerika. Tahun 2013 saudaraku saya tidur di Las Vegas 3 hari 3 malam. Bayangkan Bapak Ibu. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana Tuhan mengangkat harkat dan martabat saya sebagai seorang hamba Tuhan. Tuhan kasih kepercayaan begitu hebat. Saya punya gereja yang cukup lumayan walaupun belum semegah gerejanya Om Panggabian ini. Belum semegah ini. Tetapi setidaknya aku bangga punya Tuhan yang luar biasa. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, saya masih mau duduk dengan orang-orang yang biasa. Saya kadang kumpul dengan mereka, saya berbicara tentang Injil kepada mereka. Saya mendoakan mereka. Dan saya tidak membiasakan diri saudaraku membuat kasta di gereja. Kalau misalnya ada jemaat yang part-time yang di rumahnya masuk lorong sempit dan masih mengontrak, saya harus datang. Kenapa? Saya tahu semua karena anugerah. Ahlani Tuhan do. Sotung gabe asik kamu amang do tawinang cara perdalam muna. Gak mau lagi menyapa. Aing setaheda. Ya toh? Sedangkan pendeta aja kalau misalnya sudah berlian di sini semua lain kok bayang. Hamu amang do tamu inang. Napinar sangapan di bagas Yesus Kristus. Margana pegabi diubah-ubah. 5 juta do nakingi mana. Ale gabe lubis. Ala sude sapedang siap be berliano be satu ngingina. Dia marga nilai lubis. Agar itu nilai bisnis. Bisnis aha lai buncis. Bisnis itu dia lai tu Perancis. Asa tarida tong marhilong. Habis perjuji na utusan no satu genting satu Las Vegas. Habis sudah nangingin apa jual. Akhirnya berubah memang. Marga nilai gultom. Dia hutan nilai si gotom. Alangnya habis sudah nangingin na. Si Ojak dari mana di hutan. Alega si Jack di Jakarta. Si James dari mana saudaraku di Perlilitan. Alega si James dari mana satu Batam. Si Rosdiana dari mana di Palipi. Abe gabe Diana Rose dari mana satu Singapura. Urasa dak pola sampai songonia teh. Amin. Biasa aja lagi. Katakan dulu kiri kanannya. Biasa aja lagi. Amin. Ya, sutung gabe asik cara perdalam mu amanginang. Apalagi mulungai sepake ho Louis Vuitton. Ay sonari wanita sosialita na hebatan. Masalah tas do ya hata-hatai. LV. Baru kemudian Hermes. Itu marsasa mau satu gijang. Aledang ngadong ison na songone. Akan rendah hati dari sana, amin. Ya, berikan tepuk tangan dulu ya. Perwira ini memiliki
kerendahan hati yang luar biasa. Walaupun dia jenderal berpangkat, berbintang, tetapi dia tetap berkata, Tuhan, gak layak aku terima Tuhan di rumahku. Ketiga, kenapa Tuhan Yesus sampai memujinya begitu luar biasa Bapak Ibu? Karena perwira ini memiliki iman yang luar biasa. Tuhan gak usah repot, kau datang ke rumahku, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu sembuh. Bayangkan. Asobinoto manang nadigan ni begio Tuhan Yesus on. Alai hola nidok ke Tuhan Yesus rope atu jamum hupa malu pe hamba ming. Gak usah kau repot Tuhan, ngomong aja sepatah kata. Bayangkan, katakan sepatah kata saja maka hambaku itu akan sembuh. 2 tahun kita dilanda dengan COVID-19, perekonomian kita hancur. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena di PHK. Tapi mampukah engkau melihat dengan iman bahwa Tuhan bisa mengerjakan yang terbaik bagi kehidupanmu? Bolehkah ditampilkan coba? Ini ada sedikit kemacetan. Coba lihat. Ya, akibat kebebalan penduduk Kapernaum terus. Ya, akhirnya Tuhan mengutuk kota itu Bapak Ibu. Sebentar. Ya, lihat. Kota itu dikutuk. Ini akibat sampai sekarang akhirnya saudaraku kota ini menjadi kota mati. Bayangkan Tuhan Yesus tinggal di sini 3 tahun tapi akhirnya kota ini menjadi kota mati, runtuh semuanya. Ya, coba baca dalam Alkitab Matius 11 yang terakhir ini. Matius 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau hai Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bapak Ibu, pada tahun 750 abad ke-8 terjadi gempa bumi yang hebat, saudaraku, melanda Galilea. Akhirnya kota Korazim, Betsaida termasuk Kapernaum dihajar dengan gempa bumi 8, skala Richter. Akhirnya kota itu hancur dan runtuh. Itulah sebabnya sampai sekarang kota itu tidak terbangun karena penduduknya sangat sombong. Saya hanya dikasih waktu sangat singkat. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. G. Haleluya, 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 sekali lagi, angkat tangan sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya.
Setidaknya kita belajar hari ini 3 hal dari perwira Romawi. Dia seorang yang sangat sederhana. Dia rendah hati. Dia tulus. Dia tidak menyombongkan pangkatnya. Dia memperhatikan orang-orang sederhana di sekelilingnya. Bahkan pembantu pun dipikirkannya. Buat Tuhan terpesona dengan dirimu. Buat Tuhan kagum. Kalau Tuhan sudah kagum, apapun yang kau inginkan, apapun yang kau impikan, mudah terwujud. Kiranya kasih karunia Tuhan akan menolong untuk melakukan firman Tuhan ini. Bapak, terima kasih untuk renungan pagi ini. Engkau menanamkan sebuah benih kepada kami dari seorang perwira Romawi. Agar kami menjadi seorang Kristen yang memiliki belas kasihan kepada orang-orang sederhana. Agar kami memiliki kerendahan hati dan memiliki iman sama seperti perwira Romawi ini. Tuhan, kami ingin supaya pernyataan yang sama kau ungkapkan kepada kami, kau kagum kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami dan kami akan lakukan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan mendengarkan beberapa warta sepekan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah secara onsite maupun online. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang perdana datang di tempat ini, terima kasih sudah bergabung di GP Tarutung Kota. Nanti sore akan diadakan ibadah raya ketiga di tempat ini pukul 17.00 WIB. Sesaat lagi kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan pertama dan kedua di dalam kedua amplop yang tersedia di sandaran kursi depan Anda dan akan kita berikan setelah ibadah selesai di kotak persembahan dekat pintu keluar. Persembahan dapat juga diberikan lewat rekening gereja yang tertera di layar. Pada hari Jumat akan diadakan ibadah Jumat Agung di tempat ini masuk pukul 10.00 WIB. Kami informasikan bahwa seluruh ibadah pertama, kedua dan ketiga akan digabungkan menjadi satu kali ibadah yaitu pukul 10.00 WIB dan disertai dengan ibadah sekolah minggu. Dan untuk minggu ini doa pengurapan dan doa puasa diliburkan. Sepanjang minggu ini menara doa berjalan seperti biasa dari Senin hingga Sabtu. Jemaat dapat hadir sesuai dengan komunitas masing-masing dan kami informasikan bahwa ruang doa tetap terbuka bagi jemaat yang rindu berdoa. Latihan musik yang biasanya diadakan Sabtu khusus untuk minggu ini dipindahkan ke hari Kamis pukul 18 WIB. Setiap malam minggu jam 18 WIB akan diadakan ibadah pemuda remaja di tempat ini kepada seluruh kaula muda dapat bergabung dalam ibadah ini. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan yaitu Minggu Paskah 17 April 2022 akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, 9 WIB, 11 WIB, dan 17 WIB. Disertai dengan ibadah anak sekolah minggu di gedung sekolah minggu. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Yesus
buka kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persetujuan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang akan tetap senantiasa memberkati menyertai kita mulai dari pagi hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Bapak Ibu dapat mengantarkan persembahan di kotak persembahan yang telah tersedia di pintu keluar. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini.